Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Adik-adik saya yang dirahmati oleh Allah yang ada di room Zoom ini, ya, terima kasih sudah bersama dengan saya dalam acara The Arena. Tentu niatan kita tidak lain dan tidak bukan adalah untuk memberikan edukasi kepada umat agar bisa mendudukkan perkara yang benar itu benar, yang salah itu salah. Tema yang kita usung malam ini adalah terkait dengan Mesias. Jadi kalau kita berbicara mengenai Mesias, itu bukan hal baru ya. Karena mengenai Mesias dari sudut pandang Yahudi, itu adalah merupakan salah satu bahan diskusi untuk kita sebagai Muslim agar paham kebenaran sesungguhnya dari penyelewengan kepercayaan di luar sana yang menggembar-gemborkan sosok Nabi yang datang kepada Bani Israel sebagai Mesias. Kita memahami bahwa salah satu agama yang kemudian memiliki konsep Mesias itu adalah agama sahabat kita, Kristiani. Jadi mereka menggunakan perjanjian lama yang mana itu adalah terjemahan dalam bentuk Septuaginta yang tadinya kemudian mereka terjemahkan dalam bahasa bangsa-bangsa. Namun yang perlu digarisbawahi di sini bahwa bagi Yahudi, sekali lagi, bagi Yahudi, bagi praktis Yudaism, Yesus bukanlah Mesias yang Yahudi selama ini nanti-nantikan. Bahkan kalau kita melihat secara fakta di lapangan, Yesus itu sama sekali tidak masuk dalam kategori Mesias yang terdapat di dalam kitab perjanjian lama milik orang-orang Yahudi. Karena itulah kemudian hal ini perlu kita ulas bahwa sebenarnya menurut perspektif Yudaism, ya, Mesias itu berawal dari tunas Isai dan bisa kita melihat di dalam kitab Yesaya 11 pasal 1. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruh yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Nah, perlu kita jelaskan di sini bahwa Isai sendiri itu adalah nama dari salah satu anak dari Nabi Daud. Nah, kemudian untuk memahami apa yang kemudian menjadi Mesias, apa yang menjadi tema kita tentang Mesias, maka kita harus mendasari tentang Mesias ini kepada sebuah data yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Yesaya 11 pasal 10. Maka pada waktu itu, Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bangsa-bangsa. Bagi bangsa-bangsa. Nah, dari data ini, sahabat-sahabat sekalian, kita bisa mengetahui bahwa rupanya ada sosok Mesias dari Taruk pangkai Isai yang nantinya akan berdiri menjadi panji-panji bagi bangsa-bangsa. Nah, ini perlu digarisbawahi. Dari ayat ini kita memahami ada beberapa istilah-istilah tunas, taruk, tanggul, dan juga pangkal. Nah, kalau kita mengurai kata ini maksud saya, maka kita akan menemukan beberapa pemahaman yang kemudian didasari berubahnya bahasa-bahasa atau penggunaan dalam sebuah bahasa yang kemudian merubah makna daripada kata yang berasal daripada Yesaya 11 nomor 10 ini. Jadi saya simpulkan untuk sementara ya, bahwa Mesias menurut pemahaman Yudaism itu berbeda jauh dengan pemahaman Mesias berdasarkan teman-teman Kristen. Dan juga oknum yang disebut Mesias itu berbeda dengan oknum yang sahabat-sahabat Kristen sebutkan sebagai Mesias. Nah, kenapa kemudian sahabat Kristen itu mengambil perjanjian lama untuk mereka dudukkan di dalam kitab mereka? Ya, karena mereka ingin mengajarkan dan memahamkan kepada kita melalui perjanjian baru kelak bahwa Mesias yang sudah dinubuatkan itu adalah Yesus. Dikatakan dalam kitab mereka Mesias anak Daud. Itu artinya bahwa Mesias ini akan datang dari keturunan Daud, tunas Esai.
Nah, namun sahabat-sahabat sekalian, bagi Yahudi siapa Mesias ini? Ya. Bagi Yahudi siapa Mesias ini? Meskipun teman-teman Kristen secara utuh misalnya mengambil kitabnya Bani Israel, menjadikan bagian kitabnya Bani Israel ini menjadi bagian daripada kitab mereka. Tapi tetap saja Yahudi menolak Yesus sebagai Mesias. Meski perjanjian baru itu digunakan untuk menunjukkan bukti kepada Yudaism, kepada dunia oleh Kristen, bahwa berdasarkan perjanjian baru, Mesias yang ditunggu oleh Bani Israel itu adalah Yesus. Sekali lagi saya katakan, teman-teman Kristen menggunakan perjanjian baru untuk kemudian dia menampilkan sosok Yesus sebagai penggenapan terhadap Mesias yang dinanti-nantikan oleh Bani Israel. Mesias Yahudi betul adalah Mesias dari anak Daud yang menjadi Mesias dunia menurut perspektif Yahudi. Nah, kemudian Mesias menurut Kristen itu adalah Yesus itu sendiri. Ini yang perlu dipahami, bahwa Mesias itu di dalam konsep pemahaman Yudaism itu berasal dari keturunan Daud, dari anak Isai. Ya, dan itu adalah merupakan janji Tuhan kepada Nabi Daud alaihissalam di dalam 2 Samuel 7 kalau saya tidak keliru. Di situ dikatakan Daud bukanlah yang akan membangun sebuah rumah bagi Tuhan, tetapi anaknya lah Salomo yang akan melakukannya. Nah, ini artinya bahwa keterkaitan daripada Mesias ini itu nantinya akan berasal dari keturunan Daud, di mana menurut perspektif pemahaman iman, agama, ajaran, tuntunan, kaidah daripada Yahudi itu sendiri, Mesias itu adalah orang yang hebat, seorang raja yang mampu membebaskan Bani Israel dari penekanan, dari tekanan, dari penindasan, dari penekanan dari penguasa-penguasa yang menguasai tanah Yerusalem atau yang menguasai keturunan Yakub. Sama seperti Musa, sama seperti Daud, sama seperti Salomo, Henok dan seterusnya. Ini yang ditunggu oleh Yudaism. Bukan seperti yang muncul kemudian di dalam kitabnya teman Kristen yang teman Kristen sebut Yesus. Bukan sama sekali. Bukan Mesias seperti itu yang kemudian ditunggu oleh praktis Yudaism. Saya kira begitu sementara. Nanti coba saya urai dari mungkin Adinda Alwan atau sahabat kita yang lain yang akan mengurai tentang Mesias menurut perspektif pemahaman Islam. Demikian sementara, silakan diambil alih. Baik, karena mungkin saya tambahkan sedikit saja. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang dipaparkan Guru Nda tadi kurang lebih memberikan kita gambaran ya, bagaimana sebenarnya pihak Yahudi itu tidak pernah punya gambaran seperti itu, bahwa Mesias yang mereka nantikan seperti halnya sang Mesias yang ditawarkan atau disodorkan oleh saudara-saudara kita Kristiani. Menarik karena pada hakikatnya bahwa sekalipun di dalam perjanjian baru ada upaya-upaya untuk menyamakan Yesus dengan Mesias yang dinantikan, itu tetap saja tidak bisa disinkronkan, tidak bisa dipadukan. Misalnya kita tahu bagaimana Lukas ketika dia bercerita tentang Yesus yang dilahirkan, dan untuk bisa dia menjadi keturunan daripada Daud, maka dibuatlah skenario tentang sensus penduduk yang mau tidak mau syaratnya adalah harus kembali kepada ancestor mereka atau kembali kepada nenek moyang mereka yang dalam hal ini adalah Daud. Para scholars dari berbagai khususnya dari berbagai university dalam hal teologi mengatakan sebenarnya adalah upaya yang terlalu dipaksakan bagi pembuat daripada Biblos, karena mengingat bahwasanya sensus itu tidak pernah terjadi, sensus yang seperti itu tidak pernah terjadi. Dan tentunya teman-teman kalau ingin balik ke history, balik ke sejarah bagaimana penyusunan atau pembuatan Biblos itu, kita akan dapati bahwasanya mereka dulu tidak memiliki hal itu, dan kemudian nanti dibuat setelah ada upaya untuk keluar daripada penggunaan Torah. Jadi mereka tidak ingin lagi pakai literasi
Yahudi mereka ingin punya literasi tersendiri. Dari situlah kemudian berbagai macam tulisan muncul, berbagai macam tulisan itu dikumpulkan dengan versi masing-masing, sehingga upaya untuk memasukkan bahwa Yesus itu adalah salah satu keturunan Daud itu pun menjadi sesuatu yang menurut penelitian itu ditambah-tambahkan. Nah, tentunya ini bagi sebagian kita sudah tahu bahwasanya Yesus itu dijanjikan di pihak Yahudi itu adalah sosok yang dia akan memberikan ketenangan baik secara spiritual juga secara politik, karena posisi mereka kan sangat dalam kondisi yang tidak baik. Jadi tidak cuma spiritual saja, tapi juga politik. Dia bisa mengembalikan Israel ke tempatnya dan kemudian bisa memulihkan Yerusalem. Ini adalah Mesias yang mereka janjikan, dan itu tidak bisa dicapai oleh si sang Mesias dari versi saudara kita Kristen itu sendiri. Karena bayangan mereka bahwa di sana sudah ditetapkan bahwa sang Mesias itu akan membuat sebuah pemerintahan yang berdasarkan hukum-hukum Torah, yang mana itu akan menjadi center atau pusat dunia baik dari kalangan Yahudi ataupun kalangan non-Yahudi. Kemudian mereka meyakini bahwa nanti kuil suci itu akan dibangun kembali. Ya, ini yang yang sampai sekarang tidak mungkin terpenuhi, sehingga boleh kita katakan apa yang mereka klaim bahwa sang Mesias itu adalah Yesus, itu sampai sekarang ditolak oleh Yahudi. Jadi saya pikir itu adalah mungkin catatan secara global, secara general. Dan yang paling menarik bagi saya adalah bahwasanya Mesias dari versi Yahudi itu tidak pernah menganggap bahwa itu adalah sosok Tuhan atau setengah Tuhan. Mereka percaya itu hanyalah manusia biasa. Itu saja, karena mungkin di antara teman-teman yang lain nanti kalau ngobrol atau bicara menambahkan pakai tangan diangkat biar kita tahu siapa yang mau menambahkan. Ya, kembali ke Pendeta Abednego. Baik, makasih Ustadz Alwan dan Gurunda Zuma atas paparannya mengenai tema kita tentang Mesias. Nah, saya juga ingin menambahkan ini. Tadi juga sudah disinggung oleh Ustadz Zuma menggunakan data-data daripada biblos mereka, dan Ustadz Alwan pun menyinggung yang dimana menurut para sejarawan kekristenan sendiri, ketika pengarang Gospel Lukas menyusun sebuah sensus itu ngarang-ngarang. Karena apa? Di zaman saat itu yang memiliki data tentang sensus itu yang bisa cuma Kekaisaran Romawi. Jadi ujuk-ujuk nih Lukas murid Yesus membuat tentang sensus itu sangat utopis sekali atau sangat ngayal ya. Nah, lalu yang kedua, saya coba ngesumeri sedikit nih. Jadi Mesias itu akan mendirikan sebuah negara yang tentunya negara itu hukumnya akan mengimplementasikan hukum-hukum daripada Torah itu sendiri. Bukan negara yang utopis di atas langit. Nah, itu sangat kacau ya, sangat bertentangan dengan definisi Mesias menurut Torah itu sendiri. Jadi kalau ada rekan-rekan kita terkhusus itu kekristenan mencoba membenarkan keimanannya tentang Mesias menggunakan kitab Tanakh atau Perjanjian Lama, maka Yesus ya gagal menjadi Mesias. Apa yang dia ucapkan itu berbanding terbalik dengan data yang ada di Torah. Nah, berbicara tentang Mesias. Nah, di mana di dalam 1 Tawarik 22 ayat 9 sampai 10. Nah, tahta kerajaan Daud yang itu nanti diduduki oleh seorang Mesias itu secara eksklusif diwariskan melalui jalur Salomo dan bukan jalur Nathan. Para sahabat, kalau kita angkat ya garis keturunan daripada Lukas itu jatuhnya ke Nathan. Nah, di mana kalau saya tidak salah Lukas itu mengambil garis keturunan dari ibunya yakni Maria. Nah, jikalau Maria kita tarik sampai Nabi Daud alaihissalam, nah itu nyampainya ke jalur anaknya Daud yang Nathan. Sedangkan 1 Tawarik 22 ayat 9 sampai 10 itu melalui garis Salomo.
Nah, tetapi kalau kita tarik di garis Yusuf, yang mana Yusuf itu kalau secara tradisi Yahudi dan di dalam kitab Tanakh juga ada, ketika menarik sebuah nasab itu tidak diperbolehkan menggunakan ayah yang bukan ayah sedarah. Jadi ayah angkat itu tidak pernah diperbolehkan. Jadi Matius ini mencoba memaksakan kehendaknya agar Yesus itu nyambung dengan garis keturunan Daud lewat jalur Salomo. Nah, ini begitu paradoks ya, bertentangan sekali. Nah, lalu yang kedua, yang mana garis keturunan itu hanya bisa diambil dari jalur ayah untuk menentukan kesukaan Israel. Itu ada di Bilangan 1 ayat 18. Atau kalau kita cek di dalam English version-nya, itu dikatakan by the house of their father. Jadi garis keturunan ayahnya itulah yang merupakan ayah sedarah yang nanti akan menentukan kesukaan Israelnya. Jikalau Yesus itu tidak punya garis keturunan secara sedarah melalui ayah, Yesus itu gagal untuk dinasabkan. Atau nanti dalam perspektif Yahudi itu akan disebut mamzer lah, anak haram lah, itu ada di Talmud. Nah, lalu yang kedua ini sangat menarik. Di dalam Yeremia 22 ayat 30, di situ dikatakan bahwa Yehonya dan keturunannya itu akan dikutuk. Nah, di mana di situ dikatakan, beginilah firman Tuhan, catatlah orang ini sebagai orang yang tak punya anak, sebagai laki-laki yang tidak pernah berhasil dalam hidupnya, sebab seorang dari keturunannya tidak akan berhasil duduk di atas tahta Daud dan memerintah kembali di Yehuda. Wow, jadi Yesus yang dimana dia nyambung secara garis keturunan dengan Yehonya, itu sudah dikutuk oleh Hasem atau oleh Allah di dalam Yeremia 22 ayat 30, yang dimana keturunan daripada Yehonya itu tidak akan duduk di tahta Daud atau jadi Mesias. Jadi gimana ini? Jikalau menggunakan literasi-literasi Yahudi tentang nubuatan Mesias, tentang definisi serta deskripsi Mesias, Yesus itu secara mutlak gagal menjadi Mesias menurut Perjanjian Lama. Oleh karena itu Islam datang mengoreksi konsep Mesias yang benar itu gini loh, Mesias itu gini loh, enggak gitu. Nah, mungkin itu tambahan dari saya. Silakan mungkin yang lain ingin menambahkan, mungkin Bunda Juma atau rekan-rekan yang baru hadir di sini. Tafadhol. Sebelum saya ke Guru Nazuma, mungkin ada pihak daripada non-muslim yang sudah hadir di sini. Kalau misalnya nanti ada dan Anda mendengar apa yang saya sampaikan ini, nanti tangannya dinaikkan ya, di raise hand, supaya kita tahu bahwa Anda dinomor satukan di kesempatan The Arena ini, ya. Oke, yang ingin menambahkan silakan juga di raise hand juga. Saya kembali ke Bang Zuma. Silakan Anda. Baik, kembali saya jabarkan sedikit bahwa gambaran atau ciri khas Mesias yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi itu diantaranya adalah ketika seorang Mesias itu datang, Mesias tidak datang dalam rupa bayi ataupun baru dilahirkan, karena ada kemungkinan menurut Yahudi bahwa Mesias tersebut sudah lahir dalam generasi kita ini. Itu pemahaman Yahudi. Kedua, apabila generasi ini tidak siap menerima Mesiasnya, maka tongkat itu akan diteruskan kepada anak yang tadinya berpotensi sebagai Mesias. Lalu kemudian diteruskan di dalam rangkai silsilah daripada Isai, diteruskan dari laki-laki kepada laki-laki. Artinya bahwa tidak akan ada Mesias yang muncul dari tunas perempuan, seperti yang diterangkan oleh Adinda Goldian barusan. Nah, Mesias ini akan lahir melalui proses alami, seperti bagaimana kemudian sebuah pohon yang menumbuhkan cabangnya secara alami. Dia tidak akan secara misterius muncul tanpa ayah, tanpa ibu, tanpa asal-usul, tiba-tiba berada di langit, tidak melalui proses kelahiran dan pertumbuhan. Itu menurut perspektif Mesias, ya, tanda-tanda kemunculan Mesias menurut Yahudi. Ketika Mesias muncul, seluruh bumi akan mengeluarkan tanda-tanda bahwa Mesias sudah datang. Seperti musim semi,
lalu kemudian akan ditandai dengan bumi mengeluarkan tunas-tunas baru, pohon-pohon mulai mengeluarkan daun-daun hijau, bunga-bunga yang keluar dalam pandangan Yudaism. Jadi tanda-tanda seperti ini akan muncul ketika Mesias yang mereka tunggu itu datang pada generasi yang sudah ditunjuk untuk mengeluarkan tunas kisai itu. Itu menurut pemahaman Yudaism. Jadi tidak sesederhana yang ada di dalam kitabnya sahabat Kristen, pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud dan seterusnya. Tidak kayak begitu. Nah, kalau kita lebih jeli lagi melihat dari pandangan Yudaism terhadap Mesias, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Mesias ini akan datang dari keturunan Daud melalui anaknya Salomo. Nah, itu jelas. Jadi susah kiranya Yesus itu diterima sebagai Mesias. Kenapa? Karena di dalam Lukas 3 pasal 31, Yesus itu berasal dari anak Daud, lalu kemudian diperanakkan lagi oleh Nathan, kemudian Matata, kemudian Mina, Melea, dan seterusnya sampai kepada Yesus itu sendiri. Nah, kalau kita melihat Nathan ini siapa? Nathan ini adalah kakak dari Salomo. Sementara Mesias yang ditunggu oleh Yahudi adalah anak dari Salomo, bukan anak dari Nathan. Sementara Yesus anak dari Nathan. Yesus memang dikatakan sebagai keturunan Daud, betul. Tetapi Mesias yang ditunggu oleh Yudaism adalah anak keturunan Daud dari silsilah Salomo, bukan dari Nathan. Ini yang kemudian menjadi pembeda antara garis Mesias yang ditunggu oleh Yudaism dengan Mesias yang tiba-tiba nongol untuk Kristen. Sekali lagi saya katakan, kenapa Yesus itu tidak dijadikan sebagai Mesias oleh orang-orang Yahudi? Alasannya karena orang Yahudi menunggu Mesias dari keturunan Salomo. Sementara Yesus itu bukan dari Salomo, Yesus itu dari Nathan. Nathan itu siapa? Saudaranya Salomo, kakaknya Salomo. Ya, ini jelas ya bahwa Nabi Daud itu ketika di Yerusalem lahir baginya anak bernama Semie, kemudian Sobat, kemudian Nathan, kemudian Salomo. Nah, ini tertuang di dalam kitab 1 Tawarik 3 pasal 5. Nah, kalau kemudian kita lihat di dalam 1 Tawarik 3 dan juga 1 Raja-Raja dan 2 Raja-Raja, itu kita lihat bagaimana kemudian silsilah Daud dan Salomo itu nyata ya. Daud, kemudian ada Salomo, kemudian ada Rahabeam, kemudian ada Abia, kemudian ada Asa, Yosafat, dan seterusnya. Ini dulu pernah sempat saya hafal, tapi sekarang sudah rada-rada lupa gitu. Jadi intinya, kenapa Yesus itu ditolak? Karena Yesus tidak berasal dari tunas Salomo, tapi berasal dari Nathan. Nathan dan Salomo ini bersaudara. Nah, ini cerita ini bisa kita lihat di dalam 1 Tawarik 3 pasal 5, kemudian penentuan daripada yang ditunggu-tunggu untuk menjadi Mesias itu dari Salomo itu bisa dilihat di dalam 2 Samuel 7 pasal 12 sampai pasal 16. Jadi wajar saja kalau hari ini Kristen itu bukan siapa-siapa bagi Yahudi. Yesus bukan siapa-siapa bagi Yahudi, bukan. Jadi jangan heran kalau sahabat-sahabat Kristen itu siang malam teriak, ya seakan-akan minta pengakuan, tapi Yahudi malah menjulurkan lidah. Tidak nganggap mereka. Kenapa? Karena Yesus itu dari Nathan, yang mereka tunggu itu dari Salomo. Berdasarkan janji Tuhan bagi Daud mengenai kerajaan yang akan ditegakkan sampai selama-lamanya. Itu dari Salomo. Ya, data-datanya jelas, ayatnya banyak. Misalnya di dalam 1 Tawarik 28 pasal 6. Tuhan telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu dialah yang akan membangun bait Allah, karena aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku menjadi bapaknya. Jadi Salomo itu adalah anak Allah, bukan cuma Yesus. Berdasarkan 1 Tawarik 28 pasal 6. Jadi kita tidak mengada-ngada, kita berbicara mengenai data. Nah sekarang, Nathan ini siapa? Nathan yang memperanakkan kemudian anak sehingga sampai kepada Yesus. Sementara yang ditunggu oleh Yudaism adalah janji Allah kepada Salomo. Tuhan telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan membangun bait suci atau bait Allah. Ya, karena aku telah memilih dia menjadi anakku dan aku menjadi bapaknya. Jadi Salomo itu juga adalah anak Allah yang ada di sorga. Itu perlu digarisbawahi ya supaya dipahami. Nah, lalu kemudian terkait dengan Islam. Kalau berbicara mengenai Islam, mengenai Mesias, ya,
di dalam pemahaman di Islam itu dimaknai dengan kata Al-Masih. Dari 3 huruf itu mim, sin, dan ha. Ya, kalau nggak salah kalimat masaha. Ya, nanti kita tanya pada pakarnya, ada di dakluan di sini. Nah, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu disebut masaha? Ya, mengusap. Karena beliau ini adalah seorang pengembara. Nah, ini biasa saya dicemooh dari teman-teman Kristen. Loh, kok Yesus disebut pengembara? Karena mereka lihat Yesus itu hanya mutar-mutar di tanah Yudea, mutar-mutar di sekitar Yerusalem. Sementara Al-Quran menerangkan bahwa beliau ini akan mengelilingi dunia mengajarkan manusia tentang Islam, mengajarkan manusia tentang ajaran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam itu adalah seorang pengembara yang akan mengajarkan ajaran Islam kepada manusia yang ada di atas muka bumi. Begitu juga dengan Dajjal. Dajjal juga disebut Al-Masih. Kenapa? Karena dia juga mengembara, mengelilingi bumi. Perbedaannya kemudian adalah Nabi Isa alaihissalam itu mengelilingi bumi dengan mengajarkan tentang ajaran Islam, mengusap orang yang sakit dan seterusnya, menegakkan kembali syariat yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW. Makanya disebut Al-Masih. Dia yang mengusap manusia untuk mengajarkan tentang syariat Islam. Nah, Dajjal juga disebut sebagai Al-Masih. Kenapa? Karena dia juga mengelilingi bumi, menyusuri permukaan bumi dengan menciptakan fitnah di mana-mana. Jadi sama-sama mengusap, sama-sama mengelilingi bumi, sama-sama mengembara, mengajarkan, yang satu mengajarkan fitnah, yang satu mengajarkan syariat Islam. Nah, ini yang perlu dipahami oleh sahabat-sahabat Muslim. Sementara Mesias menurut Kristen adalah orang yang diurapi, yang kemudian dia itu diimani sebagai inkarnasi Tuhan. Jadi ada sosok Tuhan, atau kalau dalam bahasa Yunani itu dewa. Kemudian sang dewa itu menjelma menjadi manusia. Nah, manusia inilah kemudian yang mereka sebut dengan sebutan Mesias, atau orang yang diurapi. Padahal sahabat-sahabat sekalian, kalau kita ingin meneliti lebih jauh, ya, yang disebut Mesias, yang disebut Kristus di dalam kitabnya orang Yahudi sebenarnya, ya, kalau kita meninggalkan lembaga kitab Indonesia, itu bukan cuman Yesus yang disebut Mesias, bukan. Banyak yang disebut Mesias itu. Seperti misalnya Daud, Kores, Saul, Harun, Elisa, Salomo. Itu semua di dalam bahasa aslinya disebut Mesias. Jadi bukan cuma Yesus yang disebut Mesias. Ya, bukan cuma Yesus yang disebut Mesias. Sebenarnya, kalau berbicara mengenai Kristus atau Al-Masih. Kenapa? Karena di dalam Yesaya 41 pasal 5 misalnya, ya, Kores juga disebut Mesias di situ. Daud di dalam 1 Samuel 16 pasal 12 sampai pasal 13, dan juga 2 Samuel 5 nomor 1 sampai nomor 5, Daud juga disebut Mesias. Di dalam Mazmur 22, Mazmur 2 ayat nomor 2, di situ juga disebut Daud sebagai Mesias. Ya. Jadi Daud, Kores, itu semua disebut Mesias. Saul di dalam 1 Samuel 10 nomor 1 itu disebut juga Mesias. Harun di dalam Imamat 8 pasal 12 juga disebut Mesias. Elisa 1 Raja-Raja 19 pasal 16 juga disebut Mesias. Salomo di mana disebut Mesias? Mesias ditujukan kepada Salomo di dalam 1 Raja-Raja 1 pasal 36. Tetapi lembaga kitab Indonesia kata Mesias untuk Salomo, untuk Elisa, untuk Harun, untuk Saul, untuk Kores, untuk Daud diganti dengan kata apa? Orang yang diurapi. Orang yang diurapi. Tapi kalau giliran Yesus yang disebut Mesias. Yesus Mesias atau Al-Masih atau Kristus. Nah, kalau giliran Yesus, ada Kristusnya. Tapi kalau Salomo yang diurapi, Elisa yang diurapi, Harun yang diurapi, Saul yang diurapi, Kores yang diurapi, Daud yang diurapi. Padahal dalam bahasa aslinya itu disebut sama seperti Yesus, Kristus, dan juga Mesias. Ini yang harus dipahami oleh umat Islam, khususnya generasi muda. Ya. Bahwa di dalam original teks kitabnya orang Yahudi yang menggunakan bahasa Ibrani, kalau kemudian dalam Septuaginta disebut Kristus, kawan-kawan,
Maka Saul Kristus, Harun Kristus, Elisa Kristus, Salomo Kristus. Tapi ketika masuk ke Indonesia, Kristus lain berubah menjadi yang diurapi. Piye toh, mas. Tak giliran Yesus disebut Kristus. Giliran Salomo yang diurapi. Elisa yang diurapi. Harun yang diurapi. Seakan-akan yang mau dijual, bukan seakan-akan. Memang yang dijual hanya Yesus. Saya kira begitu tambahan dari saya. Mudah-mudahan ini menjadi catatan penting bagi sahabat-sahabat sekalian. Utamanya buat adik-adik saya, anak-anak saya di luar sana. Ya agar dipegang teguh itu bahwa bukan cuma Yesus yang disebut Kristus. Bukan Salomo, Elisa, Harun, Saul, Kores, Daud. Itu semuanya disebut Kristus. Demikian sementara. Silakan ditanggapi kalau ada yang panas. Ya, Masya Allah. Ya, rupanya Dek Guldian ada pengkhususan untuk si Isa. Giliran Isa itu dipanggil Sang Mesias, yang lain dipanggil yang diurapi. Jadi memang ini harus dijawab ya, dijawab oleh saudara-saudara kita yang Kristiani yang menyaksikan acara ini, karena supaya tidak satu arah. Kita kan ingin dia dengar dari dua arah. Makanya kita mengundang ya siapa saja yang ada di luar sana yang menyimak ini untuk masuk ke sini ya di arena ini. Di arena ini adalah kesempatan kita untuk menguji suatu kebenaran. Apakah dia itu betul-betul kebenaran? Apakah itu sekedar tuduhan? Nah, makanya jangan sungkan-sungkan Anda masuk ke sini. Nanti Adek Guldian akan siapkan teh manis ya. Guldian mungkin mau tambahkan. Teman-teman yang di Zoom yang ingin menambahkan di raise hand ya, biar kita tahu Anda ingin juga ikut menambahkan. Ayo silakan Dek Guldian. Ini sebentar. Ini ada Erwin. Erwin ingin mengangkat tangan. Saya kasih dulu Guldian. Silakan. Baik, terima kasih Ustaz Alwan dan terima kasih paparannya yang sangat komprehensif dari Gurunda Jumaya. Jadi rekan-rekan semuanya, kita tahu ya ada pembedaan yang dimana pembedaan itu tanpa dasar. Ketika kata Mesia atau Kristos dalam bahasa Yunani itu dirujukkan kepada seorang Yesus, maka di dalam Alkitab bahasa Indonesia itu ditulis Mesias. Nah, sedangkan ketika kata Mesias dalam bahasa Ibrani atau Kristos dalam kitab Septuaginta itu dirujukkan kepada pribadi-pribadi yang disebut Gurunda Jumat tadi, ada Kores, Daud, dan lain-lain. Itu tapi terjemahannya diganti yang diurapi. Nah, kekacauan semacam ini kita perlu penjelasan. Kenapa kok ada pengkhususan dan pengkhususannya itu tidak berdasar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Pendeta Abednego dan Ikhwan Filah sekalian. Ini kita ada saudara kita Khalifah Malik atau yang kita kenal dengan seperti biasa. Beliau sudah banyak, insya Allah banyak perubahan. Lagi sakit juga. Tafadol kalau mau dialog, silakan. Baik, nah mungkin bentar ya aku kasih summary sedikit kepada Bro Khalifah Malik. Temen lu agak jinak sama gua. Tadi aku lihat koreksi. Oh, lu masih lanjut ternyata. Kristen ngajar fake jurang di kerucuk-kerucuknya enggak Bang Kores tadi di Zoom Kristen. Iya, alhamdulillah. Bentar, diam dulu ya. Khalifah Malik ya, tadi seru Amba juga monitor. Oke, jadi Khalifah Malik, pembahasan kita di arena yang merupakan sesi khusus setiap Kamis malam yang diadakan oleh MMCI. Kita lagi membahas Mesias. Tadi juga sudah dipaparkan oleh Gurunda Zuma, Ustadz Alwan dan aku pribadi, ternyata Yesus itu gagal. Kalau kita pakai standar Torah, ketika kita menyebut Yesus Mesias itu gagal. Nah, sedangkan Mesias juga ada banyak. Contohnya di sini itu ada Kores, Kristus, Kores yang diurapi dan lain-lain. Gagal, Allah gagal dong. Kan katanya Isa diutus oleh Allah. Silakan Khalifah Malik. Oke, saya ambil alih Guldian. Oke, saya ambil alih, boleh Dek? Oke Dek, Bang Erwin, karena di arena ini mempunyai konsep khusus bahwa kita akan kasih karpet merah, ya, kita akan kasih kesempatan pertama untuk saudara-saudara kita Kristiani. Nah, di sini kebetulan sudah ada saudara kita Kristian. Ya, kita panggil saudara itu sebaik-baik. Gue nyimak dulu, suara gue lagi serak, ini lagi sakit. Kalau ini dikit-dikit aja gue komen. Lagi serak gue. Kena asap, gue kena asap nih. Aduh, kena asap. Iya. Ya, saya mau kasih kesempatan. Belum siap ya? Ya silakan. Belum ngejelasin Mesias ya. Kalau kita di sini semua sepakat senada bahwa menurut standar Torah Yesus itu gagal jadi Mesias. Nah, pembelaan lo gimana, Bro Malik nih? Kena azab ini ya, Malik.
Ya kalau memang Isa kamu anggap gagal, ya Allah gagal pula lah, kan dia mengutus Isa katanya. Ya Allah gagal, ya udah makasih kalau membuktikan Allah gagal. Anjir. Kita menggunakan standar Torah. Konsep Mesias dalam Ya Islam jangan dan takut Kristen lah itu kalau juga. bahas Islam. Saya kasih kesempatan, kita kasih ke ini kan, kita sepakat satu ya. Tanya ke Bang Zuma dulu. Bang Zuma bagaimana? Bisa Bang Zuma? Ya, ya, Beli ya. pohon pisang dan kambing. Ya. Saya kasih langsung, silakan Kanda Zuma Ya. dengan. Silakan. Silakan. Beli pohon pisang dan kambing, gimana kabar lo? Jadi gini, kalau kemudian dikatakan Allah itu gagal, saya rasa itu keliru ya. Karena kenapa? Allah menerangkan begini dalam Al-Quran. Wa ma arsalna minka bali kamir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Nah, dikatakan bahwa kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak selain aku, maka sembahlah aku. Nah, apakah Nabi Isa ketika diutus kepada Bani Israel itu tidak mengajarkan seperti apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya? Ya, alhamdulillah ternyata Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan seperti apa yang diperintahkan. Iya, Isa kan mengajarkan dan diutus oleh Allah. Tapi dia, kalau kalian bilang gagal, ya udah Allah gagal. Dan ini bukan pertama kali Allah gagal loh. Menjaga firman-Nya 3 kali dipalsukan. Gagal lagi dia. Sebagai Tuhan tuh dia, kalian melecehkan Allah seakan-akan Allah ini gak punya maha kuasa gitu. Gagal terus. Allah Menjaga tidak pernah firman gagal. Allah Terus tidak pernah gagal. Seseorang gagal. Allah tidak pernah gagal. Nabinya dibunuh-bunuh gak pernah diselamatkan. Yang gagal itu adalah orang-orang Yahudi yang tidak bisa menangkap poin pengajaran Nabi Isa alaihissalam yang datang pada mereka. Ya, kenapa nggak bisa? Karena Allah gagal gitu loh. Bahkan untuk melindungi nabi-nabinya aja dia gagal gitu. Oh, salah. Ya, Dibunuh-bunuhin. mungkin satu-satu ya, Malik. Tidak satu-satu. Oh iya, Cara- silakan. Tapi jangan panjang-panjang ya, suara gue serak. Iya. Tidak begitu cara Nah. berpikirnya. Ya, nggak begitu cara berpikirnya. Oh, Jadi gitu. ketika misalnya seorang nabi diutus kepada sebuah kaum, kemudian nabi tersebut telah menyampaikan ajaran yang diminta oleh Tuhan untuk ia sampaikan, itu dia sudah berhasil. Hanya kaumnya yang gagal menerima kebenaran. Padahal sudah diberi otak, sudah dikasih pikiran, sudah dikasih Kok kodrat kasar sebagai ya? makhluk. Kok Tapi kasar ya si pecinta kambing nih. ya memang Gak begitu. usah kasar, santai aja. Suara saya juga serak kok, nggak mungkin saya teriak-teriak. Lo kenapa Jadi- nyerang pribadi ya Derion? Jadi umatnya Lah, jadi bahas iya. otak-otak kok gimana sih? oh iya memang kayak begitu. Makanya Makanya pribadi, kures donasi. enggak. Yesus ketika datang kepada Bani Israel, Yesus menyebutnya ular beludak, menyebut dengan sebutan Ya anjing. nggak dan usah seterusnya. pakai Gitu ini loh. apa otak-otak gitu loh. Ya walaupun Jadi- memang di luar Israel itu kan emang Tuhan Yesus sebut anjing ya, walaupun Nah, Muhammad sekarang itu begini, Arab, dan sederhananya Allah Tuhan begini. kita gitu ya. Ya oke. Sederhananya begini. Yesus Yesus memerintahkan Yesus memerintahkan di dalam tuduhan orang Kristen bahwa memerintahkan menginjili seluruh makhluk, ya kan? Nah, Rahmat sekarang lil apakah alamin. Rahmat bagi segala makhluk. apakah seluruh makhluk itu kemudian beriman kepada ketuhanan yang dijajakan oleh Kristen? Tidak kan? Nah, apakah saya boleh katakan bahwa Yesus yang gagal? Nah itu sama kayak betul. rahmatan lil alamin. Pernah nggak kalian mentausiai anjing laut? Atau ada nggak bukti babi itu beragama Islam? Atau kalau jin sholat itu Islam, pernah nggak dia sunat? Anda salah berarti memahami Kok rahmatan lil salah? Kan alamin rahmatan itu. lil alamin. Ya, Kamu mengakui nggak Islam rahmatan lil alamin? Rahmat oh bagi iya segala makhluk. pasti. Lah ya Islam udah, itu pernah adalah nggak kamu rahmatan mentausiai lil anjing alamin. laut? Ada nggak Gimana? bukti Islam babi beragama Islam? Kan setiap makhluk itu agamanya Islam, menyembah kepada Allah. Nah, Yang diminta kemudian yang diseru oleh Allah Apa itu sih? dalam Al-Quran itu adalah jangan manusia. gagap. Sehingga manusia itulah yang kemudian yang diajarkan untuk melestarikan lingkungan hidupnya. Ya sudah, Bukan kau kemudian debat- Al-Quran kau mau debat sama dibacakan Pak kepada Rudi, ayam. aja lah. Tidak Suara sama aku serak seperti ini. di dalam kitab Anda, ya injililah segala makhluk. Artinya kalian diperintahkan untuk menginjili ayam, menginjili kucing, menginjili kambing. Nah, Nah, itu kalau dia. Anda mengatakan kami harus membacakan Sama ayat kayak suci ini, Al-Quran rahmatan kepada lil ayam, mana alamin. dalilnya? Ada enggak Lah, rahmatan lil perintah di alamin. dalam
Ada aja enggak bisa dalam beragama dalam Islam kok. Jin kan bukan Al-Quran manusia. perintah untuk kemudian memberitakan Ya ayat jin suci aja Al-Quran bukan kepada manusia seluruh kok. makhluk? Kan Tapi enggak ada. Islam sama kayak binatang kan, segala yang ada di langit dan bumi hanya sujud menyembah kepada Allah. Mana buktinya babi beragama Islam? Gitu loh. Dan mana buktinya jin itu disunat? Karena kan setiap Islam harus mengikuti ajaran Ibrahim, mengikuti sederhananya nebeng, numpang, nempel gitu kan. Tapi ya udahlah, sayang, suara saya serak, kamu dialog aja. Kamu dialog aja sama Parodian, suaraku lagi serak. Kapan-kapan kalau nggak serak kita H2H Zulkifli. Ya insya Allah kalau ilmumu sudah bertambah. Kalau masih kayak begini mah, kamu dialognya Bisa-bisa sama anak aja saya kau. aja. Iyalah. Kamu nggak level dengan saya, Ferguson. Ilmumu nggak ada. Ya kamu nggak pernah Guru level Gerunda sama nggak aku. level Gerunda kalau begini Gerunda. Jauh. Ya, kamu nggak pernah level Nggak sama level, siapapun Gerunda. Zulkifli. Lu dialog Kamu sama selalu patung sama dulu, siapapun. Fergu. Kamu baca kitabmu dalam original terus nggak bisa. Gimana kamu? Ya jadi mau rusuh, saya? malas gua kalau udah rusuh. Ya harus kayak begitu untuk Lu menutup makan nasbung kelemahanmu. dulu, makan nasbung. Kalau pemakan babi begini ya. maksud Asli saya. masih ya. Ya Kalau kan rusuh pemakan kan. babi begini ya. Kan rusuh kan Kalau malas pemakan tuh babi pada begini ya. rusuh. Kalau pemakan babi begini kan tunduknya kan. Ya, Ya, emang kalau pernah pemakan makan babi, babi. kalau orang Saya yang aja, makan babi, saya. Jadi ingat nah, kalau orang kata-kata yang orang suka di makan TikTok. babi begini ya. Ada orang tanya ke orang Islam, Nah, kamu mabok bro? Iya saya mabok. Terus Orang orang suka itu makan tanya babi ke orang begini Islam, ya kamu main ya. perempuan? Iya saya main perempuan. Saudara Emil Giliran diam aja. ditanya, Oke. kamu makan babi apa enggak? Enggak, saya Islam. Kok munafik sekali gitu, main perempuan, mabok, tapi giliran makan Islam katanya ngaku Islam. Giliran makan babi katanya ngaku Islam. Gimana sih? Jangan munafik lah. Hanya karena makan babi tapi bisa mabok-mabokan main perempuan. Itu sama-sama dilarang. Minum air dulu, Ferguson. Ini gue Minum air diazab dulu. ini. Gue kebanyakan mengungkap kebenaran Allah. Ini penginjil jalanan Allah. Gue dijadikan azab. Makan babi. Kalau makan babi begini ya caranya ya. Apa sih? Rusuh banget lu. Kalau orang makan babi begini ya mulutnya. Ya, kita kembali ke substansi awal Kalian ya. terselamatkan Jadi ya, suara jangan saya serak menghujat ya. ya, Ferguson. Kalian terselamatkan, suara saya serak ya. Kalau enggak ya apa kalian. Punya ilmu apa? Canda-canda. Enggak Ferguson, kamu ada. punya ilmu apa? Enggak ada. Kalau dibandingkan kamu kan, kamu kalah mulu sama Parodianus. Kalah. Baca kitabku aja dia nggak bisa. Bukan masalah baca, masalah dialog aja kamu nggak bisa menyampaikan kebenaran. Kok nggak bisa? Saya ajarkan bahwa Yesus itu mengaku sebagai utusan Malah kamu Tuhan. Apa diajarin itu sama salah? Parodianus. Diajarin. Terus kamu bilang gini, terus kamu bilang gini, Kalian apakah saya masih harus berdialog dengan orang seperti ini? Oh iya dong. Apa sih? Saya lebih baik berdialog dengan sejuta orang cerdas daripada orang yang bodoh. Masalahnya satu kamu nggak orang. pantas berdialog dengan satu orang cerdas, saya nggak pantas gitu loh. Pak Rudi itu lebih cerdas 100 kali lipat dari Muhammad. Tapi ya udahlah, suaraku sekarang Iya, kamu terlalu iya. Nah, Kalau Raja mungkin Bujat kalian bisa. Ferguson bentar lagi Hebat, cek kalian order kan. Tanda-tandanya udah ada, suaranya juga sudah tidak teratur, batuknya ya batuk Tuhan, berdarah gue diazab dan Allah. ada darahnya. Ya, Kekristenan gitulah ahli kita hukum. bisa lihat. Semangat Semangat biarin aja. Ferguson, semangat berjuang. Ferguson sang juru selamat kekristenan, wakil Yesus. Jangan nangis-nangis lah. Ini muji kok. Bang Sler, Bukan wakil Yesus itu ya. kekristenan bukan yang Jangan paling menyelamatkan Allah dengan cara Wakil- seperti Wakil itu. Paulus ini guru saya. Yesus Oh, tidak Jangan mengenal menyelamatkan Kristen Allah loh. dengan cara nangis lah. Ini Tolonglah harusnya Allah dengan harusnya sewajarnya. Ferguson ini masuk surat-suratnya loh, bersandingan dengan surat Paulus di sini. Iya, Surat betul. Ferguson gitu. Jadi Bagus surat itu. apa? Bagus Bisa ya, jadi lu ayat tuh, baru aduh, buat lu tandingan tuh buat penginjil Allah. paling hebat, Bre. Pendeta Kalah, suara lu gua mau sangat Indo pula. itu kalah. Stephen Tong kalah sama lu. Harusnya kekristenan tuh belajar banyak. Hebat net. Tapi coba suruh baca kitabnya dalam bahasa Yunani, bisa nggak? Masa nggak bisa Ferguson? Tapi kalian Us, jualan us, us, Allah us, yang ikut Al-Hadid us, ayat us, 10 kan. us. Kan gitu Yunani ya. Us. Nah, gitu deh. Ini kalau nggak ada Bang Juma, kalau nggak ngehargain Bang Juma, gue bentak-bentak nih orang. Jangan, Aduh, jangan dong. Eh. Kalian jangan Jangan, pernah jangan, azab jangan. gitu. Enggak, kalau pemakan Bagaimanapun babi kan bentuk itu emang penghujatan penginjil kita. jalanan. Kristen soalnya jangan. Terima kasih. Udah Biarkan makan Allah. Ferguson? Itu emang penginjil biarkanlah orang jalanan. menggunakan pakaiannya. Tunduk berserah sendiri. diri kepada Ya, Tuhan ya. Yesus. Tapi Ya, ya biarlah udahlah, kita kalau nampakkan kalian nggak ke percaya. netizen ya Bunda Maya. Inilah inilah ajaran mereka. Loh, saya cuma mengabarkan apa yang Allah ajarkan. Oke. Enggak, lu mengabarkan kekristenan ini. Ini kekristenan ini. Allah Kabarnya itu dari lu. penginjil jalanan, coy. Itu dia. Lu itu penginjil jalanan terbaik. Loh, satu Allah dunia. yang penginjil jalanan. Oh, kok Kalau nggak Allah? terima. Allah beda lah. Allah Tuhan. Bukan, Allah penginjil jalanan. Saya dan Allah itu muslim kok. Saya dan siapa? Allah batu kali maksud lu ya? Satu Loh, kisah emang para Rasul kira 4 Allah nomor kafir? 11. Ya. Lo kira Allah kafir? Loh, itu yang lu kira kan lu gitu. Ya elah, tega banget lo ngelecehin Allah. Lo kok Kores. kesana nggak nyambung Ferguson, nggak nyambung. Masa demi ngemis donasi lo Lu, melecehkan lu Allah? kalau jangan dulu ke Allah lu ke Hajar Aswad dulu. Nangis. Bisa nggak Hajar Aswad? Bisa nggak lu ngalahin Hajar Aswad?
Jangan melecehkan Allah lah. Lu Allah itu Hajar muslim Aswad. bukan kafir. Hajar Aswad. Coba dibandingin dulu. Yesus lu bisa nggak ngalahin Hajar Aswad? Itu aja dulu. Masa lu tega melecehkan Allah lu bilang kafir? Tadi jawab dulu. Yesus lu bisa nggak ngalahin Hajar Aswad? Allah sunat apa enggak? Jangan jauh. Hajar Aswad dulu loh, Hajar Aswad. Anjir. Kita adu. Yesus menghapus dosa ya. Padahal- Hajar Aswad juga Gimana menghapus dosa. dengan Ya Yesus nggak? pakai tembak? Iya nggak? Waduh, batuk lagi. Padahal suara Ini gua masa serak tapi azannya masih cepet bisa. banget ya Allah. Berikanlah Ferguson supaya menjadi pendeta terbaik di Indonesia. Iya, Supaya coy. banyak kekristenan yang belajar ke Gara-gara Ferguson. ini, gara-gara Supaya gua nyata seperti apa kekristenan menunjukkan itu di Allah Indonesia. penginjil jalanan, ada yang nyantet gua ini. Gua kemarin diancam-ancam katanya saya santet Lo kamu ya. kalau Padahal nyantai lu Islam. ngobrolnya ke karismatik, bre. Padahal Islam Jangan kayak itu. Saya